Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini gue bakal menonton teaser untuk sequel dari salah satu film Indonesia yang paling sukses dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Cek Toko Sebelah 2. Gue masih ingat banget 6 tahun lalu gimana fenomenalnya Cek Toko Sebelah itu. Sebuah film yang mengubah wajah industri loh. Kalau Ernest tuh ngasih lihat gimana Ernest punya talenta sebagai seorang sineas, bukan cuma seorang komika. CTS dengan 2,6 juta penontonnya itu ngebuka jalan buat para komika-komika lain untuk membuktikan diri mereka di balik layar industri film, khususnya sebagai sutradara ya. Dan sejak itu emang udah banyak komika yang membuktikan talenta mereka sebagai sutradara. Benedion udah kelihatan, Aco juga, dan Arik Riting di Pelukis Hantu juga hasilnya lumayan. Makanya gue agak terkejut nih, agak surprising sebenarnya kalau sequel ini butuh waktu 6 tahun buat akhirnya dirilis ya, lebih tepatnya akhirnya dirilis. Walaupun ada beberapa faktor ya, jelas pertama tuh ada pandemi, itu menghentikan dan menunda banyak proses di film. Terus ada faktor juga karena CTS dibikin series yang jalan sampai 3 season, tapi itu adalah keputusan yang bagus sih karena bisa mempertahankan hype dan popularitas brandnya. Terus ada juga faktor dari keinginannya si Ernest untuk eksplorasi genre lain di teka-teki tika, walaupun kita tahu akhirnya seperti apa hasilnya. Kalau cerita entah ya, ini CTS 2 bakal merambah apa, gue belum membaca lebih jauh soal sinopsis atau premisnya. Tapi mayoritas cast-nya balik, kecuali untuk karakter Natalie. Di situ Giselle digantiin sama Laura Basuki. Yang lain masih sama, yang lain masih balik lagi, masih ada Cukinwa, masih ada Ernest, masih ada Dion Wiyoko, ada Nia Wirasti, ada semua. Yang intinya dinamika keluarga yang udah kuat banget di film pertama itu gue yakin bakal bertahan, masih terus terulang di film ini. Oke, dan kalau gitu kita tonton dulu teaser trailer untuk Cek Toko Sebelah 2. Ngapain kamu? Sabar, saya bukan orang jahat. Bohong, bener. Tuh, saya bawa laptop. Mana ada orang jahat bawa laptop? Ada, maling laptop. Iya juga. Bener juga. Oh, ini flashback ya? Pas mereka belum pacaran. Oke. Papamu kerja apa? Dia kayaknya tuh mau bikin tambak udang gitu deh. Tante beneran gak punya anak? Saya kurang cocok membesarkan anak. Saya cocoknya membesarkan adonan. Tapi kan adonan gak bisa diajak ngobrol. Tapi kan nanti bisa dimakan. Kalau anak kan gak bisa dimakan. Gimana tambak udangnya? Kenapa kamu harus bohong? Papa mendidik kamu dan jadi orang jujur. Keluarga kita dan keluarga Erwin itu beda. Pokoknya aku belum siap untuk nambah satu manusia lagi ke dunia ini. Siapa yang Tante lucu deh. Aku Harus saya. itu memang passionku. Dapur gua. Penuh dengan Oh, 22 Desember ya, seperti biasa ya. Akhir tahun tuh emang slotnya Ernest sih. Itu loh bukti lu udah jadi sutradara, udah jadi sineas yang punya nama, yang terbukti kapasitasnya baik dari kualitas maupun finansial tuh kayak gitu. Orang udah bisa mengasosiasikan lu, film-film lu dengan slot tayang tertentu. Karena sampai sekarang gue akan selalu mirip gitu. Misal masuk ke tahun baru nih, terus ngeliat daftar film yang akan dirilis sepanjang tahun, gue bertanya-tanya, oke, akhir tahun ini Ernest bakal ngerilis apa? Itu yang selalu gue pikirkan. Karena emang udah jadi identitas dia untuk merilis film di slot akhir tahun. BTW soal filmnya sendiri kayaknya bakal ngerotin lebih jauh ya soal hubungannya Erwin sama si Natalie. Pakai ada flashback segala dan ditaruh di depan pula, seolah-olah kayak mau nunjukin bahwa inilah nyawa dari filmnya, inilah pondasi filmnya. Dan masih bakal ngomongin hubungan ayah anak, Erwin sama bapaknya. Terus ada juga soal dua keluarga yang dipersatukan oleh hubungan pernikahan. Dan soal kesiapan punya anak. Nah, itu sebuah isu penting yang gue sangat bersyukur diangkat sama CTS 2. Karena itu memang sebuah isu yang sangat penting untuk disentil di negara ini. Pada pengen punya anak tapi pada belum siap tuh anak, pada ngapain terlantar makan tanah tuh di sana. Ya, tapi pada intinya materi-materi tadi, isu-isu tadi itu adalah hal yang berpotensi bikin air mata kita mengalir dengan deras. Itulah yang gue cari pada saat nonton CTS 2 nanti tentu saja. Oh, satu nih yang gue mau mention soal Cek Toko Sebelah. Di Cek Toko Sebelah pada waktu rilis tuh banyak yang bilang kalau aktingnya Adenia tuh biasa aja, cuma bikin kue kata banyak orang. Makanya pada saat dia dapat nominasi FFI untuk aktris pendukung terbaik juga banyak yang kayaknya kurang cocok deh gitu. Even beberapa reviewer loh yang ngomong kayak gitu. Dan sorry to say nih, mereka yang ngomong kayak gitu gue rasa kurang memahami dasar
atau esensi dari sebuah acting. Acting yang bagus tuh nggak melulu lu harus meluapkan emosi, nggak melulu lu harus menderita kayak Leonardo DiCaprio, nggak melulu lu harus kayak Daniel Day-Lewis yang pakai metode acting gitu dan segala macem. Gimana seorang aktor, seorang pemeran itu bisa menyampaikan kalimat dia, line-line dia dengan natural, itu juga susah banget. Percayalah, cobalah kalau tidak percaya. Di saat acting lo kelihatan kayak acting, berarti lo gagal. Dan di CTS Adinia nggak kelihatan berakting, dia kelihatan natural. Kalimat yang dia omongin tuh enak semuanya, ngalir, dan itu adalah sebuah pencapaian. Oh, dan gue mau cerita sedikit nih. Gue ada memori soal TikTok sebelah sih. Jadi pada saat itu habis filmnya rilis, gue habis nonton. Terus kebetulan Ernest lagi promo di Suara Gama Jogja. Terus gue diajak ke sana. Karena emang Ernest termasuk satu dari beberapa sutradara yang nggak anti sama review ya, yang mau untuk bertukar pikiran, duduk bareng, mendiskusikan kualitas filmnya. Nah, itu dia mau melakukan hal-hal itu. Terus di tengah obrolan tuh datang berita soal jumlah penonton hari pertama. Gue lupa pastinya berapa, tapi sekitar 100 ribuan lah. Yang itu peningkatan jauh ya dibanding Ngenes. Tuh gue nggak tahu penonton hari pertamanya. Cuma kalau nggak salah 12 hari tuh dapat sekitar 500 ribu. Sedangkan CTS di hari pertama dapat 100 ribu lebih. Itu sebuah achievement yang wow, luar biasa banget. Begitu dengar berita itu, si Ernest berdiri gendong Meira, terus mereka bertatap-tatapan dengan sangat hangat dan romantis, terus ngomong, "We did it, kita berhasil." That was the most romantic shit I've ever seen. Di situ gue langsung berharap semoga CTS tuh sukses besar, dan yes, akhirnya berhasil. Gue juga mengharapkan hal yang sama di sequel ini, bukan karena gue bias, bukan karena gue tidak objektif, tapi gue selalu mendukung film-film yang emang dibuat dengan hati, dengan cinta, dengan kasih sayang. Gimana kalau menurut kalian? Apakah dari teasernya kalian yakin kalau Cek Toko Sebelah 2 bakal bisa mengulangi kesuksesan film pertamanya, entah itu dari kualitas ataupun pencapaian penonton? Silahkan tulis opini kalian. Tuliskan juga nih prediksi penontonnya bakal berapa ya, walaupun agak prematur mungkin ya karena baru merilis teaser, cuman ya kita tebak-tebakan senang-senang saja. Tuliskan kira-kira bakal berapa nih penontonnya CTS 2. Apakah bisa melebihi yang pertama 2,6 juta yang pada saat itu adalah film original Indonesia dengan penonton terbanyak ya sebelum akhirnya dilewatin sama Ngeri-Ngeri Sedap tahun ini? Silakan tulis prediksi kalian, and please jangan lupa juga like video ini, subscribe, dan misalkan kalian pengen membantu Sinekrip dengan memberikan donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari, see you in the next video.